Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah dari Allah dan dapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita belajar lagi tentang masalah mengaji di bulan puasa, tadarus di bulan puasa. Kan kebanyakan orang kalau bulan puasa itu tadarus di setiap masjid, di setiap musola. Dan terus bagaimana hukumnya melantangkan suara di dalam tadarus atau zikir yang lain di waktu malam? Referensi ini diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin Shahifah 68, yang mana Sayyid Abdurrahman Ba'alawi menuturkan di dalam kitabnya seperti ini: faidatun jama'atun yaqra'unal qur'ana fil masjidi jahron. Ada sebagian golongan ketika membaca Quran dengan melantangkan suara. Ada beberapa golongan di waktu malam itu, atau umumnya kalau tadarus itu di waktu bulan puasa itu umumnya dilantangkan suaranya. Terus hasilnya wayantafi'u biqira'atihim unasun wa yatasawwisu akharuna. Nah, terus sebagian ada yang mengambil manfaat dari pengajian tersebut, sebagian dia bisa mengambil manfaat dari pengajian malam tersebut yang dilantangkan, dan ada juga yang merasa terganggu. Nah, jadi walaupun ada orang ngaji itu di waktu malam, misalnya bulan puasa, ada juga yang setuju atau ada juga yang terganggu. Terganggu apa? Karena orang mau tidur tidak bisa. Maka hukumnya seperti apa? Maka jika maslahat lebih banyak dari mafsadatnya, maka itu bagus. Jadi kalau maslahatnya lebih banyak daripada mafsadatnya, maka melantangkan suara itu bagus. Namun kalau ia bisa mengganggu orang yang lagi sholat, atau kalau lagi mengganggu orang yang lagi tidur, maka hukumnya bukan makruh lagi, tetapi hukumnya haram. Jadi kalau membaca Quran itu mafsadatnya lebih banyak, seperti mengganggu orang yang lagi sholat, atau mengganggu orang yang lagi tidur, tidak bisa tidur, padahal paginya itu mayoritasnya orang kerja seharian, tidurnya nggak bisa karena ada bunyi-bunyian, maka pada waktu itu hukumnya bukan makruh lagi, maka hukumnya haram, berdosa walaupun membaca Quran, walaupun kita berzikir, walaupun kita mengajar kitab-kitab yang lain. Jadi kalau hukumnya kalau mengganggu orang lain sampai tidak bisa tidur, walaupun kita baca Quran, walaupun kita berzikir, walaupun kita mengajar kitab-kitab kuning, maka hukumnya itu haram, tidak berpahala tapi membawa dosa. Maka dari itulah kalau tadarus di bulan puasa itu hendaknya yang memakai pengeras suara sampai kapan? Itu minimalnya setelah jam 9.30, maka hendaknya dimatikan saja. Jadi idealnya itu di waktu tadarus malam bulan puasa, idealnya itu kalau sudah jam 9.30, maka yang memakai pengeras suara itu hendaknya dimatikan saja, membaca di bawah saja seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang tidur. Jadi walaupun baca Al-Quran, kalau mengganggu orang tidur, tidak bisa tidur, atau di sampingnya mengganggu orang lagi sholat, maka hukumnya haram, tidak dapat pahala walaupun baca Al-Quran. Fa illam yakun tashwisun ubihah bal nudibah linahwi ta'limin illam yakhaf riya'an.
Jika bacaan di dalam hari, di malam hari itu walaupun lantang akan tetapi tidak mengganggu orang lain. Jika kalau bacaan itu di waktu malam itu lantang sekali, nyaring sekali, tapi tidak mengganggu orang lain, maka itu diperbolehkan, bahkan disunnahkan, seperti mengajar kitab kuning di waktu malam, kalau saja dia tidak takut ria, seperti itu. Tapi kalau mengganggu orang lain, hukumnya haram. Dan ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin qala. Diceritakan dari Abi Sa'id, dia berkata, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi fasami'ahum yajharuna bil qiraati fakashafa sitra. Diriwayatkan dari Abi Sa'id, dia berkata bahwa di pada bulan Ramadan itu Rasulullah pernah iktikaf di masjid. Maka setelah itu Nabi mendengar satu golongan yang melantangkan bacaannya, baca Quran mungkin atau berzikir, dia dilantangkan atau dinyaringkan. Rasulullah mendengar. Maka setelah itu kan Nabi itu mendengar bacaan lantang dari satu golongan itu, fakasafa sitroh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tirai, menyingkap tirainya, ada tirainya mungkin disingkap. Waqalah, lalu Nabi itu, Rasulullah itu berkata, ala inna kullakum munajun rabbahu. Rasulullah berkata, hei, ketahuilah, sesungguhnya kalian itu lagi munajat kepada Tuhan kalian. Artinya apa? Kenapa? Kalau Anda lagi munajat, artinya zikir atau membaca Al-Quran itu artinya munajat kepada Allah. Kata Nabi, kalau lagi munajat, suara kalian itu tidak boleh dilantangkan seperti itu. Wala yu'dhi ba'dukum ba'da wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraati. Dan maka janganlah sebagian dari kalian menyakiti kepada sebagian yang lain. Jadi kalau baca itu, kalian itu, kata Nabi, tidak boleh menyakiti sebagian yang lain. Dan jangan sampai kalian melantangkan suaranya di dalam membaca Al-Quran dengan mengalahkan sebagian yang lain. Jadi kita, kata Nabi, kalau kita lagi munajat kepada Allah seperti membaca Al-Quran itu artinya munajat kepada Allah, maka kita tidak boleh melantangkan suara, mengalahkan dengan sebagian yang lain. Dikeraskan speakernya atau suaranya, itu tidak boleh. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau membaca Al-Quran itu atau berzikir, kita harus sopan, dan di dalam membacanya itu jangan sampai membentak Al-Quran. Kan banyak orang baca Al-Quran itu dibentak-bentak. Itu hukumnya apa? Hukumnya tidak boleh, karena membaca Al-Quran itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini berada di HR Abu Dawud. Jadi intinya apa? Kalau kita tadarus di malam hari, lebih-lebih di bulan puasa, hendaknya yang memakai pengeras suara itu sekiranya mematikan pengeras suaranya di jam 30, di jam 9.30, supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan apabila ada pemahaman atau makna-makna yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan sekiranya apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman supaya dapat manfaatnya juga. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.